santai aja. Oh Bapak senang podium? Boleh. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Om Swastiastu. Acara ini sangat bagus untuk menyamakan persepsi terhadap sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pariwisata kita di Bali, supaya kita detail mendalam mengetahui mengenai bagaimana sebenarnya pariwisata Bali. Saya mau mulai dengan data dulu tentang Bali. Saya kira sebagai orang Bali kita harus tahu apa Bali. Yang pertama, mudah-mudahan kita ingat semua, ada 8 kabupaten 1 kota, ada 57 kecamatan, ada 636 desa, ada 80 kelurahan, dan ada 1.500 desa adat. Luas Pulau Bali 5.590 km persegi. Dan supaya tahu nih Bapak-Bapak, luasan Pulau Bali ini menurun, berkurang karena faktor bencana, abrasi, dan berbagai faktor alamiah lainnya. Berkurang ya. Kemudian jumlah penduduk Bali 4,4 juta. Dengan tingkat pertumbuhan 3 tahun lalu 1,01%. Sekarang ini menurun lagi 0,67%. Ini harus waspada kita. Karena 0,67% pertumbuhan ini di bawah 1%, nasionalnya di atas 1%. Yang tumbuh ini karena faktor migrasi penduduk. Populasi orang Bali menurun, diklaim murid-muridnya orang Bali. Bahaya ini. Kalau orang Bali ini menurun terus, siapa yang akan menjadi pelaku budaya yang ada di Bali ini? Bahaya bagi kita di Bali. Jadi karena itu Bali harus dijaga. Dan tentunya kita harus menjaga populasinya. Karena kebudayaan Bali bisa berlangsung kalau orangnya ada, pelakunya ada. Sekarang Nyoman dan Ketut sudah hampir punah. Ketut tinggal 6% di Bali. Ini perlu tahu ini. Nyomannya tinggal 9%. Jadi kalau populasi penduduknya menurun, nomor 1 yang habis adalah Ketut. Nama Ketut dan Nyoman lama-lama hanya ada di museum. Maka harus dijaga Bali ini. Saya tidak setuju lagi KB 2 anak. KB dengan berapa saja mau punya anak. Yang penting sejahtera. Supaya Nyoman dan Ketut tetap ada. Jangan sampai Nyoman gini nanti berakhir nanti. Jadi kita perlu waspada. Asik-asik, ternyata kita kehilangan loh. Coba sekarang masuk anak SD, cari yang nama depannya Ketut, langka. Jadi ini repot sekali kita. Berikutnya lagi, bagaimana indikator makro kita di Bali sekarang? Data 2023. Secara umum, kondisi makroekonomi Bali mengalami kemajuan. Justru lebih baik dari situasi 2019 sebelum COVID. Pertumbuhan ekonomi Bali 5,71%. 2019 5,6%. Nasionalnya 2023 5,05%. Jadi 2023 kondisi ekonomi Bali lebih baik dari sebelum COVID. Dan lebih tinggi dari nasionalnya jauh. Boleh bangga kita. Jangan lupa kita sebenarnya belum pulih 100%. Belum pulih 100%. Kemudian pendapatan per kapita sekarang meningkat 62 juta. 2019 cuma 57 juta. Jadi pasca COVID perubahannya drastis, naik 5 juta. Kemudian tingkat kemiskinan 4,25%.
terendah di Indonesia. Perlu tahu ini. Jangan kira Bali ini dalam kondisi yang buruk-buruk. Buruknya ada, baiknya banyak juga. Jangan dikira kita ini serba susah. Nah, tingkat kesenjangan indeks Gini rasionya 0,362, lebih rendah dari nasionalnya 0,388. Udah makin merata penghasilan kita di Bali. Tingkat pengangguran terbuka 2,69%, terendah ketiga di Indonesia. 2019 kita terendah di Indonesia karena kita belum pulih COVID semua, kita masih nomor 3. Nanti di periode kedua saya akan nolkan ini. Saya akan nolkan ini. Kemudian indeks pembangunan manusia di Bali naik 78. Nasionalnya 74,39, jauh lebih tinggi kita. Kemudian umur harapan hidupnya Bali ini 74,88 tahun meningkat, hampir 75 tahun angka harapan hidupnya. Nasionalnya 72 tahun. Jadi umur rata-rata orang Bali itu lebih tinggi dari nasionalnya. Jadi Bali ini sudah makin sejahtera, dia makin bahagia dia. Umurnya bertingkat, menambah dia. Itu artinya dia bahagia dia. Stresnya kira-kira berkurang kira-kira. Kira-kira berkurang setelah COVID. Tapi ada yang menarik ini, umurnya yang laki-laki lebih singkat dari perempuan. Iya ini, jauh sekali bedanya. Jadi rupanya sekarang ini di rumah kalau duda sama janda, kira-kira lebih banyak janda daripada dudanya. Karena yang janda ini lebih lama umurnya, lebih panjang umurnya. Jadi ini bagus saya kira, karena ibu itu lebih pintar merawat anaknya daripada bapaknya. Itu bagus sekali itu. Ini tanda yang bagus ini. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Yang berikutnya adalah pariwisata Bali. 2023 jumlah wisatawan mancanegara 5,27 juta orang. Belum sama seperti 2019 yang kira-kira itu hampir 6,3 juta. Belum pulih banget, tapi sudah lumayan. Jumlah wisatawan Indonesia 11,68 juta orang. Tapi ini yang pintu masuknya murah rai, belum yang pelabuhan, yang darat itu. Yang murah rai saja ini. Mari kita lihat jumlah kontribusi Wisman Bali terhadap Indonesia 45,16%. Kemudian yang domestiknya sekarang ini 4,97 juta orang yang lewat Bandara Ngurah Rai. Dulu lewat Bandara Ngurah Rai itu 4,98. Udah sama udah pulih banget sudah. Dan potensinya justru akan melebihi situasi 2019. Kemudian yang perlu kita lihat ini, devisa pariwisata Bali itu mencapai 98 triliun. Devisanya nasional dari pariwisata 218 triliun. So, Bali punya kontribusi 45,0% dari satu provinsi. Apanya 3 provinsi yang lain hanya 55%, medum aja ke 55, 40 aja ke 33 provinsi. Bali sendirian 45%. Luar biasa Bali ini. Tepuk tangan untuk Bali. Sekarang kita lihat kontribusinya terhadap ekonominya Bali. Ekonomi Bali disumbang oleh pariwisata itu meningkat lagi nih. 65,96%, hampir 66%. Luar biasa. Tapi ini ngeri-ngeri sedap juga. Karena pariwisata itu sangat sensitif terhadap faktor eksternal. Jadi kita harus jaga betul dengan baik ini. Yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, 45% kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap Indonesia itu harus dijadikan bargaining position untuk Bali. Jadi orang Bali ini jangan hanya iya aja, dihibur-hibur kini lu. Apa hulunya?
apa imbalannya. Kita harus ambil posisi politik dan ekonomi di Indonesia terkait dengan kontribusi devisa pariwisata ini. Jangan kita diam kalem-kalem aja. Jadi kita butuh posisi yang diperhitungkan secara nasional bahwa Bali ini punya kontribusi yang sangat besar terhadap Indonesia. Selesai. Nah, harus dengan ini, jangan salah urus ini, jangan ya doang, enggak, I'm sorry. Gak bisa. Kita harus tampil dengan lebih meyakinkan di dunia internasional. Berikut, saya ingin menunjukkan gambaran wilayah Bali, Sarbagita versus luar Sarbagita. Ini yang Sarbagita, ini yang luar Sarbagita. Yang Sarbagita ini, lihat nih, luas wilayahnya hanya 31% dari luasnya Bali. Luar Sarbagita 69%. Tapi apa yang terjadi? Jumlah penduduk di Sarbagita 2,3 juta. Luar Sarbagita 2,1 juta jiwa. Penduduk lebih banyak dalam kawasan yang lebih sempit. Apa artinya? Mampet, padat. Berbagai persoalan lingkungan muncul dan sebagainya. Kemudian yang berikut, dari segi jasa usaha pariwisata, hotel di wilayah Sarbagita itu 71% di Sarbagita, terutama Baduk dan Pasar Gianyar. Di luar Sarbagita cuma berapa ini dia? Cuma 30, bukan ini cuma 29%. Ini 71% di Sarbagita, luar Sarbagita 29%. Jauh banget. Restorannya juga begitu. Di Sarbagita 69%, di luar Sarbagita 31%. Konsekuensinya ini, pajak hotel restoran yang berkontribusi terhadap PAD pendapatan sejarah di Sarbagita, lihat angka. Di Sarbagita 9,9 triliun PAD-nya. Di luar Sarbagita 1,5 triliun. Jauh. Ini daerah yang menyalawi. Ini juga. Daerah yang hidup ini ekonominya. Tepuk tangan untuk Sarbagita. Dan berikutnya adalah produk domestik regional brutonya di Sarbagita, saya bulatin aja, 185 triliun. Di luar Sarbagita hanya 90 triliun. Berapa persen dia? 67% versus 33%. Jauh. Lihat lagi, berlanjut pada pertumbuhan ekonominya. Sarbagita tumbuh 6,4%. Di luar Sarbagita cuma 3,7%. Jadi gapnya tinggi sekali. Gap ekonominya tinggi dan pasti ekornya sosial dan yang lain itu muncul di dua wilayah yang berbeda. Lanjut. Apa masalah yang muncul terhadap alam manusia dan kebudayaan Bali? Saya bedakan menjadi 3. Alam, manusia, budaya. Akibat daripada pembangunan terutama pariwisata. Kita lihat masalah yang muncul terhadap alam Bali. 1. Alih fungsi lahan produktif sawah dan non sawah itu tinggi sekali. Kemudian yang kedua, produksi sampah semakin meningkat. Ada penduduk yang jumlahnya banyak, pelaku usaha pariwisata banyak, dan juga unsur-unsur lainnya, semuanya menghasilkan sampah. Yang ketiga, kerusakan ekosistem lingkungan akibat meningkatnya penggunaan air bawah tanah. Sudah dalam posisi yang berbahaya kita. Ekosistem lingkungan dan alam kita sudah terancam. Kemudian yang keempat, ancaman ketersediaan air bersih berupa penurunan debit dan kualitas air danau, sungai, dan laut.
Udah harus ditata. Terkait air bawah tanah ke depan udah harus dikendalikan dengan air bawah tanah ini. Kalau enggak bisa jebol kita Bali. Yang kelima, kemacetan di Bali terutama di Sarbagita makin tinggi, makin macet. Jadi sebenarnya macetnya cuma di wilayah Sarbagita. Di luar Sarbagita adem. Kemudian meningkatnya pelaku usaha dan investasi dari luar ke Bali. Karena maju pariwisatanya, ekonominya, makin banyak yang berinvestasi dari luar. Ini harus kita tata ke depan. Dan berikut adalah meningkatnya kesenjangan perekonomian dan kesenjangan sosial antara wilayah Sarbagita dengan luar Sarbagita. Ini terlihat sekali. Maka ke depan harus kita tata. Berikut permasalahan yang muncul terhadap manusia Bali. Satu, tingginya migrasi penduduk. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, ke sana orang pindah. Normal. Yang kedua, kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia saat ini jauh dari memadai. Saya perlu menyampaikan, pembangunan infrastruktur jalan pendekatannya adalah jumlah penduduk lokal, bukan wisata. Jumlah penduduk Bali cuma 4,4 juta, tapi wisatawannya domestik sama mancanegara kalau digabung 11 juta. Lebih banyak wisatawannya daripada penduduknya. Itulah yang diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ini harus disikapi serius. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana dan sistem transportasi publik untuk wisatawan dan penduduk lokal Bali jauh dari memadai. Kita masih sangat konvensional, sementara lingkungan sudah berubah jauh. Kita lambat. 4, terjadinya perubahan perilaku masyarakat Bali akibat pengaruh budaya asing. Ya, mengubah laku hidup masyarakat Bali. Ini menjadi ancaman. Kemudian juga berkurangnya kesempatan usaha masyarakat Bali akibat banyaknya wisatawan asing yang melakukan usaha ilegal di Bali. Ini banyak ini. Kita nggak boleh toleran lagi dengan ini. Yang keenam, makin banyak orang asing berkedok wisatawan yang melakukan praktek pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali, nomini. Makin banyak nih. Ada juga yang pakai kawin dulu sebentar, setelah dapat tanahnya cerai lagi. Nah, ini nggak bisa kita biarin ke depan ini, harus kita atas ini. Yang ketujuh, terganggunya ketentraman masyarakat Bali dan rusaknya citra pariwisata Bali akibat banyak wisman yang perilakunya tidak tertib, melanggar aturan dan melakukan tindakan kriminal. Banyak. Kemudian munculnya ancaman berbahaya di Bali berupa perdagangan dan penggunaan narkoba, prostitusi, kesehatan dan keamanan. Muncul. Hati-hati kita ini. Kalau enggak nanti alam Bali murka, kejadian lagi. Yang kesembilan, munculnya komunitas orang asing yang eksklusif seperti kampung Rusia, kampung Ukraina yang merusak keutuhan branding Bali. Jangan dibiarkan ini. Nggak bisa. Nanti saya tindak tegas. Yang 10, munculnya orang asing yang melakukan praktek promosi untuk menjual properti yang dibangun di Bali ke luar Bali. Aduh, ini jelek banget. Kok orang begitu bebasnya mempromosikan Bali? Siapa yang nyuruh? Di luar negeri dia berpromosi tentang Bali. Gak jelas siapa orang ini. Dia punya properti di Bali, dia promosikan di luar Bali. Aduh, inilah yang mengganggu wajah kita di Bali. Berikut permasalahan yang muncul terhadap kebudayaan Bali. Pertama, penodaan tempat-tempat suci dan sakral di Bali akibat banyaknya wisatawan asing yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma, tradisi dan budaya Bali. Banyak. Yang kedua, penodaan terhadap taksub budaya Bali akibat berkembangnya fasilitas pariwisata secara pesat seperti beach club, klub malam dan sejenis itu. Ini yang merusak nih, hati-hati nih. Terutama di wilayah Kuta. Yang ketiga, rusaknya pakem dan keoriginalan budaya Bali akibat komersialisasi produk budaya Bali tanpa kendali. Berlangsung ini. Yang keempat, banyak kejadian kesenian Bali yang ditampilkan secara tidak patut di hotel, restoran dan tempat wisata. Tidak ada standarnya, pakemnya hilang.
seenaknya. Jadi sudah tidak bermartabat ini. Karena itu yang harus diatasi. Berikut, bagaimana arah kebijakan Bali ke depan, bidangnya dan program Bali yang akan dijalankan 5 tahun ke depan. Yang pertama, kita sudah punya payung hukum yang cukup, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Provinsi Bali. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Bali 100 tahun, mulai 2025 sampai 2125. Semua permasalahan tadi terakomodir dalam Haluan Bali 100 tahun dan pola untuk menyelesaikannya ada. Kemudian juga kita punya pedoman, yaitu 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Kita tidak mulai dari nol 5 tahun lagi, tapi kita sudah punya fondasi yang cukup kokoh untuk mengarahkan pembangunan Bali ke depan. Kemudian kita sudah punya produk hukum 48 peraturan terdiri dari 21 peraturan daerah Provinsi Bali dan 27 peraturan Gubernur Bali serta 5 surat edaran Gubernur Bali yang harus kita jalankan ke depan. Sebenarnya regulasinya sudah lebih dari memadai. Tinggal nanti di periode kedua gas, tinggal jalan. Apa yang akan kita jalankan untuk bangun Bali ke depan? Tetap visinya adalah namun satket di Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Tidak lagi menuju Bali era baru, dalam Bali era baru. Kita sudah berada dalam ruang bertatanan. Yang maknanya adalah menjaga kesulitan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk menunjukkan kehidupan Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala. Untuk menjaga kekuatan untuk alam, manusia dan kebudayaan Bali dengan nilai-nilai kearifan lokal subjektif. Tetap kita pakai ini, kearifan lokal Bali kita pakai. Kita nggak lari kemana. Berikut, visi tadi itu dirumuskan menjadi 22 misi, tapi nggak perlu saya sebut satu-satu. Nanti kalau perlu saya kirim soft file-nya lengkap. Ini paket lengkap dari hulu sampai hilir. Paket komplit, nggak bisa dihemat lagi. Lanjut, ada 6 bidang prioritas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia dan kebudayaan Bali. Pertama, bidang adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal. Yang kedua adalah kesehatan, pendidikan, pemuda olahraga, jaminan sosial dan tenaga kerjaan. Bidang 3, transformasi perekonomian Bali dengan ekonomi kreatif Bali. Bidang 4, infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi. Yang kelima, lingkungan, kehutanan dan energi. Yang keenam, Bali Pulau Digital dan keamanan Bali. Ini 6 bidang prioritasnya. Lanjut. Membangun kita harus punya uang. Konsep ada, kebijakan ada, uang nggak ada, C-nya dah berjalan. Maka harus nyari PIS. Tidak cukup dengan visi misi, tapi harus visi pipis. Jangan cuma kalau ide ada bagus ide, uang nggak ada, ngoyo, apa nggak jalan. Maka perlu program peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. 1. Mengoptimalkan penghutan wisatawan asing sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2023. Sekarang ini belum optimal. Tadi saya cek baru 274 miliar. Kira-kira 1 miliar lebih per hari. Baru 34%-nya. Seharusnya satu hari itu 3 miliar. Baru 1 miliar lebih. Kalau 3 miliar ini dapat 1 tahun 900 miliar, banyak yang bisa kita selesaikan untuk membangun pariwisata Bali serta unsur-unsur pendukungnya. Kemudian melaksanakan program kontribusi perlindungan budaya dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Udah ada Perda Nomor 7 Tahun 2023. Ini diatur dalam Undang-Undang Provinsi Bali semua. Jadi ke depan saya ingin siapapun yang mendapat manfaat ekonomi di Bali, dia harus berkontribusi terhadap Bali. Jangan cuma mencari manfaat ekonomi. Iraga kenyal modalin,
kanti ke Dasarudra, atulang canang serta air belum kumine, tahu-tahu ada yang metik di akhir. Ilaganana memelihara yang penting nyenkan yang sinawan. Jadi harus sama-sama dapat manfaat kita. Jadi harus ada kontribusi. Nggak cukup hanya dengan bayar pajak doang. Nah, I'm sorry enggak. Harus total bela Bali. Cinta dan tanggung jawab terhadap Bali. Harus itu. Yang bumi Bali ini singgung, mana bisa ekonomi tumbuh? Nggak bisa investasi. Saya membuat Bali ini bagus. Adalah orang Bali yang ngatur canang tiap hari di rumahnya masing-masing sampai ke Sangka. Saya hitung total ada listriknya 1 triliun habis. Ini harus dipikirkan ini. Kontribusinya harus ada. Jangan cuma dapat manfaat yang enak-enak doang. Nggak bisa. Melaksanakan program dalam bentuk kontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR Perda nomor 8 tahun 2023. Yang keempat, mempercepat penyelesaian dan pengoperasian kawasan pariwisata Turiya Padat Tower. Ini akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Di Paris Menara Eiffel udah 300 tahun, tiap hari puluhan ribu orang datang dengan tiket masuknya. Nanti kita punya Turiya Padat Tower lebih lengkap daripada Menara Eiffel. Keren. Lebih lengkap dari Tokyo Tower, keren. Di mana tempatnya? Di Buleleng. Jadi Menara Eiffel itu nanti masa lalu, masa depannya Turiya Padat Tower. Nggak perlu ke Paris lagi, udah sini aja kembali. Gitu. Berikut adalah mempercepat penyelesaian dan pengoperasian kawasan pusat kebudayaan Bali bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini yang sedang dilakukan. Saya perlu menyampaikan kawasan pusat kebudayaan Bali tidak mangkrak. Tidak berjalan karena saya lagi break 1 tahun lebih. Nanti kalau mau lanjut, Koster harus lanjut dari dulu. Sama Pak Giri Prasto. Yang bilangnya mangkrak enak. Emangnya saya bodoh? I'm sorry. Saya punya kemampuan untuk menjalankan itu. Yang berikut adalah kita sudah punya Bali Development Fund. Saya sudah menyiapkan skenario agar Bali tidak hanya bergantung dari pendapatan asli daerah untuk skenario jangka panjang, yaitu Bali Development Fund yang mengelola hibah internasional, kemudian CSR, dana-dana filantropi dari berbagai negara, atau pinjaman lunak bisa kita putar. Dia akan menjadi sumber pendapatan di luar sumber konvensional dari PAD seperti kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor ke depan itu akan saya rem karena itu mengganggu kemacetan dan juga mengganggu udara, polusi. Harus dikurangi dia. Tapi sebelum itu dikurangi harus ciptakan dulu sumber baru untuk pendapatan asli daerah. Kalau dijebol sekarang nanti habis, jangan dipakai bangun apa? Nggak bisa. Ini udah ada. Dan ini didukung penuh oleh Pak Menteri Bappenas. Ini kita akan jalankan dan mendapat dukungan dari berbagai lembaga dunia. Serta menggali sumber-sumber pendapatan lainnya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Masih banyak manuver yang bisa kita lakukan di Bali. Kemudian khusus untuk pariwisata Bali ke depan, spesifik nih. Pariwisata suka tidak suka, senang tidak senang, baik tidak baik, nyata pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dan strategis bagi Bali. Kita nggak bisa menghindar. Kita harus bersyukur dapat anugerah pariwisata. Entar saya cerita. Pariwisata Bali paling terkenal di Indonesia, bahkan dunia. Masyarakat dunia sangat tertarik dan mencintai Bali karena memiliki kekayaan keunikan dan keunggulan budaya. Maka paradigma ke depan kita harus menggunakan sektor pariwisata ini untuk membangun budaya. Sekarang ini, jujur saya sampaikan, budayalah yang membangun pariwisata Bali. Ke depan, pariwisata yang harus berkontribusi untuk memajukan budaya Bali. Jangan tinggalkan budaya, karena budaya adalah gurunya pariwisata Bali. Kemudian, tadi sudah disampaikan bahwa kontribusi terhadap Wisman Indonesia 45%, kemudian
devisanya 98 triliun, kemudian kontribusi terhadap ekonomi Bali 66%, luar biasa. Jadi pariwisata ini di Bali harus kita sayangi, kita bersyukur. Karena apa? Di daerah lain sumber hidup ekonominya tambang, batu bara, minyak, gas, emas, tembaga, macam-macam. Tiap hari dikeruk, lama-lama habis. Itu tinggal menunggu waktu. Tapi kalau pariwisata, asal kita punya komitmen, punya regulasi, punya kebijakan, dia tidak berbasis tanah, nggak kita cangkul, dia tidak akan pernah habis. Ini prinsip pertama. Yang kedua, jumlah penduduk dunia makin meningkat, kesejahteraan makin meningkat. Menurut teori Maslow, makin sejahtera dia, orang butuh berwisata. Setelah dia bisa makan, minum, punya mobil, dia butuh aktualisasi diri, dia butuh berwisata. Jadi baiklah jadikan tujuan wisata utama dunia. Udah benar. Tapi ke depan kita harus tingkatkan kualitas dan daya saingnya. Lanjut. Nah, ini saya mereview dulu suka duka kita yang lalu. 2019 jumlah wisatawan kita 6,3 juta. 10 Maret 2020 mulai Covid, langsung drop jumlah wisatawan 1 juta. Itu karena Januari Februari belum Covid. 2021 lihat, Covid-nya lagi parah. Lihat ini angkanya cuma 51 orang wisatawan. Kemudian lihat 2022, begitu kita menangani Covid dengan baik, ingat ini, Bapak ini, ingat ya, ingat jasa saya. 7 Maret 2022, saya memberlakukan kebijakan masuknya wisatawan asing tanpa karantina. Pertama di dunia, Gubernur Bali yang paling waktu itu menerapkan kebijakan tanpa karantina waktu itu. Saya perlu menyampaikan, saya ribut dalam rapat karena tidak disetujui. Siapa yang tanggung jawab? Saya tanggung jawab, Pak. Kalau naik kasusnya kemana? Saya tanggung jawab, Pak. Sampai segitu saya, karena saya bela pariwisata Bali. Tapi setelah mendapat restu secara niskala dulu, kalau nggak ada niskala, saya nggak berani. Setelah dari sini skala boleh buka, boleh kita buka. Tiap hari saya pantau naik kasus apa enggak. 1 tahun sampai Desember saya pantau enggak ada kasus naik, aman karena sudah restu di skala. Makanya di Bali udah ngawal. Karena di Bali ini tengah nih, ini yang pemimpin Bali sing di skala jadi itu boy, sini dah. Astum karena ini lihat dari Maret, lihat ini Maretnya ini. Cuma berapa ini? Di Januari cuma 3, di Februari cuma 1.300, Maret setelah diberlakukan 14.000 brut sampai ke Desember, total di akhir tahun 2,1 juta jiwa. Dan tanpa kenaikan kasus, aman. Di rumah sakit nggak ada orang nambah pasiennya. 2023 udah 5,3 juta. 2024 sampai September 4,8 juta. Perkiraan saya sampai Desember Bali ini kira-kira 6,6 sampai 6,8 juta. Lebih tinggi dari 2019 yang 6,3 juta. Itulah hasil pemulihan pariwisata kita di Bali. Karena kita berhasil mengendalikan COVID-19, menerapkan kebijakan PPKM yang ketat yang dilakukan oleh Gubernur Wayan Koster. Clear ini, clear keberaniannya itu. Asukara pariwisata pulih. Ini lihat nih, ini 2019, ini 2020 nyok terpuruk langsung. Ini 2021, ini 2022. 2023, 2024. Lanjut. Ini saya ingin tunjukkan kepada Bapak semua bagaimana keterkaitan pariwisata Bali dengan
pertumbuhan ekonominya. Ini pertumbuhan ekonominya Bali, ini pola kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Lihat ini. Kalau wisatawannya turun, maka ekonominya turun. Kalau wisatawannya naik, maka ekonominya naik. Jadi kuat sekali hubungannya antara pariwisata Bali dengan ekonomi Bali. Apa artinya? Kita harus serius urus pariwisata, tapi dengan tatanan yang baik. Lanjut, apa masalahnya? Tadi udah saya sebutin masalahnya. Cara munculkan ini ya. Ini dia. Ini wajah pariwisata kita yang bikin rusak. Ini orang telanjang berdiri di Gunung Agung. Ini wisatawan yang tidak pakai helm melanggar lalu lintas. Ini yang duduk di tempat suci. Ini yang kabur bawa truk bawa kayaknya bulan ini truk. Udah itu ada lagi yang jual burger coba. Ada yang latih yoga, ada pula yang latih nari. Coba anak Bali aja anak boleh menari di jauh ini. Sing benar nih. Lanjut. Lanjut yang terakhir. Mana itu? Lanjut. Yang di tempo hari, yang viral keras itu. Halo mana? Gak bisa ya? Gak apa-apa. Pak Koster, luar biasa data dan analisanya ya. Angka menentukan. Kalau nggak bisa lanjut. Kita kasih tepuk tangan dulu, kita periksa sebentar sambil menunggu Pak Koster. It's okay. Udah. Nah, ini dia. Bisa lanjut? Oh, ada videonya. Ini kejadian beberapa minggu yang lalu. Pesta kembang api yang dilakukan salah satu beach club di Pantai Berawang. Ini ada Pakara. Kuta Utara. Kemudian ini Bandung, ada ternyata sudah dari dulu dikeluhkan masyarakat setempat. kembang api. Pasalnya pesta kembang api tidak hanya dilakukan saat ada Ini event saja, betul-betul namun berkali-kali. Sesuatu yang nggak baik. Bahkan pihak desa adat maupun Banjar Berawa yang merupakan Betul-betul banjar nggak bagus pendamping pajak ini. sempat melakukan rapat akan hal itu. Stop. Namun tidak mendapat solusi. Ke depan nggak boleh lagi kejadian begini. Kalau sampai terjadi, tutup yang punya usaha ini. Nggak bisa. Cek harus keras nih. Jadi bapak harus melakukan gubernur Rempang ini kan. Lanjut. Berikut. Apa yang harus kita lakukan pembangunan pariwisata ke depan? Arah pariwisata ke depan pembangunannya: 1. Mempercepat dan memperkokoh penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, serta menjadikan pariwisata untuk membangun budaya Bali. 1 poin. Kemudian memperlakukan kebijakan dengan tegas. Perda RT RW. Perda nomor 10 tahun 2015 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Bali 2015 sampai 2029. Jadi sebenarnya sudah ada semacam roadmap-nya untuk pembangunan pariwisata Bali ke depan. Bukan tidak ada, sudah ada. Perdanya ada. Kemudian Perda nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pariwisata budaya Bali. Pergub Bali nomor 28 tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Kemudian yang ketiga adalah mendorong masuknya wisman yang cinta dan bertanggung jawab terhadap Bali. Harus tumbuhkan ini ya. Mohon maaf ini. Kalau di Bali dibilang over tourism, saya nggak setuju. Bali belum over tourism. Malaysia 20 juta, Thailand 30 juta, Bali baru 6,3 juta. Baru 6,3. Bahwa di antara 6 juta itu ada yang nakal, iya. Itu yang bikin masalah. Mungkin nggak nyampe 5%.
tapi heboh. Jadi ke depan kita harus tegas. Gitu. Kemudian yang berikut adalah menindak dengan tegas berbagai pelanggaran pembangunan villa ilegal dan usaha jasa pariwisata lainnya. Menindak dengan tegas perilaku wisatawan mancanegara yang tidak tertib dan melanggar norma budaya Bali. Nggak ada ampun. Mengendalikan dengan ketat pembangunan hotel di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar. Bukan moratorium, mengendalikan dengan ketat. Masih boleh untuk sesuatu yang masih sangat selektif. Bisa. Di titik-titik tertentu masih bisa. Jangan dinolkan. Nggak setuju juga saya. Membangun destinasi pariwisata baru berkelas dunia, berkualitas, dan berdaya saing. Di antaranya adalah Kuria Barator, Pusat Kebudayaan Bali, dan Taman Wisata KBS Park di Kabupaten Jembrana. Sekaligus menyeimbangkan pembangunan Bali Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Kemudian membangun infrastruktur dan mengembangkan sistem transportasi yang berkualitas. Jadi harus ada moda transportasi modern. Sudah dirancang. Kemudian menjaga dan meningkatkan kualitas ekosistem alam dan lingkungan. Sampah harus beres. Dan juga unsur-unsur polusi yang lainnya. Pencemaran yang lainnya. Kemudian memperkuat tata kelola kepariwisataan Bali serta melakukan pengaturan terhadap orang asing di Bali, disertai tindakan tegas kepada yang melakukan pelanggaran terhadap norma budaya Bali dan hukum. Gak bisa kita biarkan keliaran begitu bebas, harus tegas. Kemudian menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian lokal Bali dengan meningkatkan penggunaan produk lokal Bali. Terakhir, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal Bali sebagai pelaku usaha jasa pariwisata. Kita harus mulai terus meningkatkan kontribusi para pelaku usaha lokal Bali. Kita harus meningkatkan kualitas SDM pariwisata Bali. Kalau bisa Bali ini menjadi sentra pembangunan SDM pariwisata. Diperlukan di mana di seluruh Indonesia suplai dari Bali. Mumpung kita jagoan dalam urusan pariwisata. Saya kira pemerintah harus hadir untuk melakukan itu secara bersama-sama. Saya kira itu. Kalau budaya, saya kira itu harus, tanpa budaya pariwisata tidak ada. Jadi tolong ini harus jadi komitmen bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentu saja ini kita harap ada diskusi terbuka, tapi jangan cuma diskusi, tapi mari kita jalankan secara bersama-sama ke depan. Jangan berwacana terus. Kalau wacana terus terlalu makin lama makin tertinggal gitu. Harus bangkit bersama. Terima kasih. Saya Pak Santi, Om Santi Om. Kita kasih tepuk tangan untuk paslon 1 calon gubernur kita Pak Koster. Ke Kediri Bawa Rantang, Insan Pariwisata Berenang Bali Melompat. Pak Giri hari ini datang, Insan Pariwisata Senang Bali Hebat. Tourism quality tourism. Artinya apa? Pariwisata yang berlanjut tetap, tetapi dengan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali. Itulah yang harus dilakukan. Lalu bagaimana tentang disampaikan senior kami, Gus Agung, Ketua GP BTB Bali yang kami hormati, ada 3 hal yang perlu kami garis bawahi. 1, pertalian dengan regulasi. Kami Koster Giri sudah membantu keberpihakan kami kepada law enforcement, keberpihakan kami kepada penegak hukum dan regulasi, dan kami terlibat secara langsung dan akan kami buatkan regulasi kepada insan pariwisata yang berpihak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memajukan Bali dari sektor pariwisata ini. Yang kedua, tentang lembaga. Kami pastikan lembaga ini harus kuat. Kami akan sempurnakan lagi lembaga-lembaga yang sudah ada. Apalagi GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang wadahnya menjadi BPD Bali. Astungkara ke depan kita harus melaksanakan penyempurnaan. Lahan kita ada, kantor kami akan buatkan yang betul-betul modern ke semua asosiasi yang induknya adalah BTB Bali, dan kami akan lakukan konektivitas dengan imigrasi sehingga kedatangan tamu yang sekarang ini dengan autogate misalkan siapa datang dari mana, ngapain, berapa lama dan seterusnya,
sehingga konektivitas ini bisa sudah dilakukan oleh BTB. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus mengarah kepada quality tourism itu. Dan selanjutnya kami mohon arahan dari kepada Bapak Ibu insan pariwisata menciptakan medical tourism. Jangan sampai masyarakat Indonesia berobat ke Singapura. Mari kita buat untuk berobat di Bali, apalagi warga negara Indonesia, dan bisa sambil menunggu pasien ini dia bisa menikmati panorama alam yang kita miliki itu. Inilah yang harus kami kuatkan, bagaimana selalu menciptakan tripartite desain model, zona inti, zona penyangga, dan pengelolanya. Dan saya terima kasih, tadi saya mencatat beberapa, memang asosiasi di bawah naungan BTB ini yang mewakili berbagai sektor pariwisata. Saya sebut beberapa saja karena kami ingin menciptakan betul-betul kebahagiaan masyarakat Bali ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Misalkan contoh PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan kami sepakat untuk bagaimana membuat real time pajaknya, seperti contoh Airbnb itu. Dan selanjutnya ketika kami melaksanakan promosi pariwisata, kami mohonkan ke depan ini insan pariwisata harus sebagai leader, dan kami akan sediakan PHR ini paling tidak 100 miliar untuk melaksanakan promosi pariwisata ke luar negeri. Silakan dibuat sales mission, silakan dibuat ambassador. Kita akan berhitung, katakanlah yang pertama Australia yang terbanyak ke Bali, yang kedua India, yang ketiga Cina, dan seterusnya negara Eropa. Dan Bapak Ibu insan pariwisata juga bisa berkoordinasi dengan Angkasa Pura. Angkasa Pura ini biar ada direct flight negara lain, katakanlah contoh Inggris ke Bali atau negara lain dengan maskapainya. Inilah yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, sehingga sektor pariwisata ini harus kita kuatkan dan harus kita jaga. Nah selanjutnya ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ini harus kita kuatkan. Kini kita akan backup juga, termasuk juga HPI, Himpunan Para Wisata Indonesia. Ini, dan kami ingin lakukan ini ada FGD dan sertifikat ini wajib. Kami harus ciptakan masyarakat Bali harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan sampai membawa guide dari luar negeri. Ini contoh yang harus kami lakukan, tegak lurus apa yang disampaikan Bapak Gubernur, pertalian dengan mengimplementasikan Nini Bumi Bali dengan Nangun Sanketi Loka Bali itu. Termasuk juga PAWIBA, Asosiasi Transportasi Pariwisata Bali. Ini kami akan buatkan regulasi, kalau ada yang luar harus ikut ke sistem kita. SDM ini kami buatkan aplikasi, sekali lagi masyarakat Bali, apalagi transportasi yang konvensional, ini akan kami buatkan wadah bagaimana menjadi tuan di rumah sendiri juga. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, termasuk SIPCO, Asosiasi Profesional Penyelenggara Konferensi Indonesia. Saya teringat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Salah satunya adalah MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Kalau exhibition ini dilakukan dan milik masyarakat Bali, didukung oleh alam dan budaya Bali, kami pasangan Persegiri pastikan pusat bisnis pariwisata internasional ada di Pulau Dewata, Pulau Bali yang kita cintai bersama. Astukara, pusat kebudayaan Bali ini akan menjadi salah satu role model untuk kita semua. Ini Bapak Ibu sekalian, harapan ini harus kami wujud nyatakan. Dan saya mohon maaf kepada Pak Butu ketika berbicara tentang ASITA kemarin ketika Bali and Beyond Travel Fair, dan kami akan kuatkan 1 kota 8 kabupaten Provinsi Bali akan berkoordinir kabupaten semua gratis untuk itu semua. Ini cara kami fasilitasi, sekali lagi karena Bapak Ibu yang memperkuat sektor pariwisata ini. Dan kami butuh satu, disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, yang belum ada di Pulau Bali ini adalah Perda Nomini. Karena Perda Nomini ini kita tidak bisa mengeksekusi baik PMA, penanam modal asing,
Begitu juga dengan Villa Bodong yang sudah dia memiliki sistem WeChat transaksi di negaranya. Apalagi nikah dengan orang Indonesia mengatasnamakan dia bisa transaksi ini. Dan kami pastikan Perda Nomini ini akan kami lakukan di Bali ini, dan kami sudah koordinasi dengan Kemenkumham. Begitu juga dengan Forkompinda Provinsi Bali termasuk kabupaten kota. Ini cara kita untuk meminimais daripada kebocoran pajak yang ada di Pulau Dewata ini. Itu selanjutnya Putri. Kami melihat juga Putri, organisasi objek dan daya tarik wisata Indonesia. Sederhana misalkan yang dari Ubud, kita harus menggunakan Monkey Forest. Kita berikan beberapa jenis buah-buahan, mana klaster yang pertama dan kedua dimakan habis oleh monyet itu, itulah akan kita jadikan bahan pokoknya. Dan bagaimana kita mendukung semua destinasi wisata yang ada di Pulau Bali ini melalui Putri juga harus bergerak dengan baik. Maka sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ini harus kita kuatkan bersama-sama. Selanjutnya Gahawisri, Asosiasi Wisata Bahari. Bapak Ibu sekalian, I love you untuk kalian semua. Giri Prasen. Karena kami selalu mengedepankan konsep yang Bapak Ibu lakukan ini adalah konsep blue economy. Bagaimana kita menjadikan laut ini menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar. Sekali lagi, dengan catatan masyarakat sekitar harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Dan kami sudah konsepkan juga sampai ke transplantasi. Bagaimana penanaman terumbu karang, keindahan keaslian kita jaga. Yuk, bermanfaat bagi kita semua. Dan sepenuhnya kami akan backup dari provinsi, semua kekuatan akan kami torehkan sekali lagi untuk kalian semua Bapak Ibu terhadap Gahawisri ini. Selanjutnya Patah Bali Nusa Tenggara Chapter. Ini contoh chapter ini, Asosiasi Pariwisata Asia Pasifik. Kami butuh betul-betul tenaga yang profesional dalam hal ini. Kami butuh ada naungan di bawah BTB. Apalagi kita memiliki senior kami, Bapak Cho Aceh. Tepuk tangan dari semua. Dan beliau pasti akan menjadi leader kita untuk bagaimana kita menggerakkan sektor pariwisata ini biar sempurna. Nah, termasuk juga Dirdik Tifari Bali, Asosiasi Pendidikan Tinggi. Itulah yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti kalau ada memang masukan penyempurnaan dalam hal ini, kami titipkan bahwa Bali ini harus tangguh, sejahtera, dan merata untuk kita semua.